Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu mengenai prediksi soal-soal TPS kuantitatif untuk UTBK tahun 2022. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Soal yang pertama, dalam kurung 7 dikali 2 per 5, lalu dikurang dalam kurung 16 dibagi 20 sama dengan. Oke, perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Ini sangat mudah sekali. Bagian pertama, perhatikan cara perkalian bilangan bulat dengan pecahan biasa. Itu caranya langsung saja kita kalikan bagian sini dengan bagian atas sini. 7 dikali 2 hasilnya 14 dan penyebutnya masih tetap sama yaitu 5. Lalu dikurang, perhatikan lagi 16 dibagi 20. Bentuk ini boleh juga kita tulis menjadi bentuk 16 per 20. Ingat tanda bagi itu sama saja dengan per ini. Itu juga artinya juga dibagi. Lanjut lagi sama dengan 14 per 5 dikurang 16 per 20. Kalau kita lihat angka ini masih bisa dikecilkan atau disederhanakan. Yaitu dengan cara sama-sama dibagi 4. 16 dibagi 4 hasilnya 4. Lalu 20 kalau dibagi 4 hasilnya 5. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa angka ini sama-sama dibagi 4? Karena 4 itu merupakan FBB dari angka 16 dan 20. Makanya kedua angka ini atas dan bawah sama-sama dibagi 4. Lanjut sama dengan penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, maka angka di atas boleh langsung kita kurangkan. 14 dikurang 4 hasilnya 10. Per di bawahnya penyebutnya tetap sama yaitu 5. Dan 10 dibagi 5 hasilnya yaitu 2. Sehingga pilihan jawaban yang sesuai dengan jawaban kita kali ini yaitu B. Ini dia jawabannya. Oke, lanjut kita masuk ke soal yang nomor 2. Operasi, perhatikan bentuk operasinya sini. Itu didefinisikan sebagai, perhatikan, angka depannya X lalu belakangnya Y, maka hasil operasinya yaitu X, angka depan, ditambahkan dengan angka belakang Y, lalu ditambahkan lagi angka depan dikali dengan angka belakang. Nah, sekarang angka depan dan belakangnya kita ganti dengan angka negatif 5 dan Y. Ingat ya, hasil operasinya ini. Depan ditambah belakang, lalu ditambah depan kali belakang. Kalau sekarang angkanya diganti, depan dan belakangnya kita ganti, maka hasilnya akan seperti apa? Ingat tadi, depan negatif 5, lalu ditambah dengan angka belakang, kalau sini Y, lalu ditambah depan dikali belakang. Min 5 kali Y hasilnya min 5Y. Dan dia akan sama dengan negatif 13. Lanjut, min 5, lalu Y ditambah negatif 5Y, hasilnya itu negatif 4Y. Lalu dia akan sama dengan negatif 13. Lanjut, min 4Y sama dengan negatif 13. Lalu negatif 5 pindah ruas ke kanan jadinya positif 5. Negatif 5, perhatikan sekali lagi. Negatif 5, kalau pindah ke kanan itu jadinya positif 5. Lanjut, min 4Y sama dengan negatif 13 ditambah 5 hasilnya negatif 8. Sekarang tanda negatif kiri dan kanan sama-sama kita coret. Maka nilai Y saja yaitu sama dengan 8 yang sini dibagi dengan 4 yang berasal dari depan sini. Y sama dengan 8 bagi 4 hasilnya yaitu 2. Sehingga nilai Y-nya yaitu sama dengan 2. Sehingga pilih jawaban yang sesuai dengan jawaban kita kali ini yaitu D. Nah, ini dia jawabannya. Oke, lanjut lagi kita masuk ke soal yang nomor 3. Karina memiliki 200 buku di rumahnya, di mana 30% dari buku-buku tersebut adalah tentang sains. Dan 20% sains adalah buku matematika.
banyak buku matematika dinyatakan dalam persen total adalah. Oke, langkah pertama. Kita cari tahu terlebih dahulu ada berapa banyak buku sains yang ada dari 200 buku ini. Perhatikan. Nah, caranya tinggal kita tulis ini, perhatikan dia ada 30% buku sains tadi dari 200. Maka di sini caranya kita tulis 30. Ingat ya, persen itu per 100. Per 100 dikalikan dengan total keseluruhan buku yang ada di rumah, yaitu 200. 30 per 100 dikali 200. Cara mudahnya, sama-sama kita coret angka nolnya 2 buah di atas dan juga 0 2 buah yang di bawah. Maka yang tinggal yaitu 30 dikali 2, hasilnya 60, lalu 60 bagi 1, hasilnya tetap 60. Itu artinya buku sains hanya terdapat 60 buah buku saja dari 200 buku tadi. Selanjutnya, kita akan mencari tahu ada berapa banyak buku matematika dari buku sains. Ingat ya, bukan buku matematika dari keseluruhan buku, tapi buku matematika dari sains saja terlebih dahulu. Maka sini perhatikan caranya untuk buku matematika. Ingat tadi banyaknya itu hanya 20% saja. Maka di sini kita tulis 20 per 100 dikali dengan, ingat ya, dari buku sains saja, bukan dari keseluruhan buku. Buku sainsnya tadi sudah kita cari yaitu banyaknya 60. Maka sini kita tulis dikali 60, bukan dikali 200. Oke, sama dengan 20 per 100 dikali 60. Cara mudahnya, angka di atas sama-sama kita coret nolnya 2. Jadi di bawah juga coret nolnya 2. 2 kali 6 hasilnya 12. 12 bagi 1 hasilnya tetap 12. Itu artinya buku matematika hanya terdapat 12 buku saja. Nah, sekarang baru kita bisa menyelesaikan soal nomor 3 ini. Yaitu berapa banyak buku matematika yang dinyatakan dalam persen total atau persen keseluruhan dari 200 buku tadi. Nah, caranya bagaimana? Perhatikan. Tinggal kita bagi saja di sini. 12, oke, yang sini, per total keseluruhan buku tadi yaitu adanya 200. Sama dengan, ingat ya, persen itu artinya per 100. Itu artinya bagaimana caranya angka bagian bawah ini kita rubah menjadi bentuk angka 100. Tentunya 200 ini biar dia jadi 100, sama-sama kita bagi 2. Ya kan? 200 kalau bagi 2 hasilnya 100. Karena angka di bawah dibagi 2, tentunya angka di atas juga harus dibagi dengan angka yang sama, yaitu juga dibagi 2. 12 bagi 2 hasilnya 6. Nah, jika penyebutnya sudah angka 100, maka kita sudah memperoleh jawabannya, yaitu angka di atas ini, yaitu 6%. Maka pilihan jawaban yang sesuai dengan jawaban kita kali ini yaitu E. Nah, ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 4. Sebuah mesin mampu memotong 36 roti dalam waktu 4 menit. Ingat sekali ya, sebuah mesin, hanya satu buah mesin saja. Itu dia mampu memotong 36 roti. Oke, dalam waktu 4 menit. Nah, sekarang dalam waktu 1 menit, oke, ada berapa banyak roti yang bisa dipotong? Itu yang terlebih dahulu akan kita cari. Nah, caranya bagaimana? Tinggal kita kali silang saja. Perhatikan, kita kali silang. Yang ditanya, ini sama dengan 36 kali 1, oke, dibagi dengan 4, di mana kita peroleh hasilnya di sini yaitu 9. Itu artinya dalam 1 menit, dia mampu memotong roti sebanyak 9 roti saja. Ingat ya, ini untuk satu mesin. Sekarang pertanyaannya, berapa roti yang mampu dipotong oleh 6 mesin dalam waktu 6 menit? Ingat sekali lagi yang tadi yang barusan kita cari, ya ini untuk satu mesin saja.
Oke? Hanya untuk satu mesin saja selama 1 menit. Itu sebanyak 9 potong. Nah, sekarang untuk 6 mesin bagaimana? Mudah sekali. Tentunya pertama tinggal kita tulis 6 untuk 6 mesin tadi. Kita kalikan dengan banyaknya roti yang mampu dipotong dalam 1 menit tadi, yaitu 9. Lalu kita kalikan dengan waktunya tadi, 6 menit. Ingatlah yang pertama tadi, ini banyaknya mesin. Lalu ini banyaknya roti yang mampu dipotong dalam 1 menit. Lalu dikalikan dengan waktunya tadi, 6 menit. Sama dengan 6 dikali 9 kali 6 hasilnya 45. Terakhir, 6 dikali 45 itu kita peroleh hasilnya 324. Sehingga pilihan jawaban yang sesuai dengan jawaban kita kali ini yaitu A. Nah, ini dia jawabannya. Ingat tadi langkah pertama, cari terlebih dahulu berapa banyak roti yang mampu dipotong oleh satu mesin saja dalam waktu 1 menit. Setelah itu baru bisa kita mencari untuk 6 mesin dalam waktu 6 menit tadi. Ini dia prosesnya. Oke. Lanjut ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 5. Ini yang paling sering masuk dalam saat ujian. Oke. Khusus untuk bagian TPS Saintek. Jika 2 per X dikurang 1 per 2 sama dengan 0 dan Y per 2 dikurang 1 per 2 sama dengan 0, maka perhatikan dari pilihan jawaban ini mana yang sesuai dengan pernyataan yang di atas. Perhatikan caranya. 2 per X negatif 1 per 2 kalau pindah ruas ke kanan jadinya positif 1 per 2. Begitu juga dengan angka sebelahnya. Y per 2, lalu kalau dia pindah ruas, negatif 1 per 2 ini pindah ruas ke kanan jadinya positif 1 per 2. Selanjutnya bentuk ini tinggal kita kali silang saja. Oke, X kali 1 hasilnya tetap X. Lalu sama dengan 2 kali 2 hasilnya 4. Itu artinya nilai X-nya sama dengan 4. Lanjut lagi, Y sama dengan 1 kali 2 hasilnya tetap 2, lalu per 2 yang di bawah sini. Dan 2 bagi 2 hasilnya 1. Nah, nilai X-nya 4. Y-nya sama dengan 1. Itu artinya apa? Nilai X tentunya besar dari 1 ini, yaitu Y. Maka pilihan jawabannya di sini, perhatikan X besar dari Y. Maka jawabannya itu adalah A. Nah, ini dia jawabannya. Sangat mudah sekali. Oke? Nah, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.